Di sebuah kota kecil yang berjalan pelan bersama rutinitasnya, Yusuf hanyalah mahasiswa biasa dengan kebiasaan sederhana, menikmati semangkuk mie ayam di warung langganan Bu Rini. Namun suatu sore, keheningan yang janggal dan wajah pucat sang penjual membuka pintu menuju rahasia yang tak kasat mata. Di balik bangku kayu dan aroma kaldu hangat, tersembunyi dengki, santet, dan pertarungan batin yang tidak semua orang mampu menghadapinya. Ketika ilmu lama yang selama ini disembunyikan terpaksa digunakan, Yusuf harus memilih, berpaling, atau menolong, apapun risikonya. Bagaimana kisahnya? Tonton dan simak cerita menarik dalam video berikut ini. Sore itu, langit menggantung rendah di atas kota kecil tempat Yusuf menempuh kuliah. Awan kelabu berarak pelan, seolah menahan hujan yang tak kunjung jatuh. Usai mengikuti kelas terakhir di kampus, Yusuf melangkah santai menyusuri jalan yang sudah sangat ia hafal. Jalan yang selalu membawanya ke satu tempat favorit, warung mie ayam Bu Rini. Bagi Yusuf, warung itu bukan sekadar tempat mengisi perut. Di sanalah ia biasa melepas lelah setelah bergelut dengan tugas dan jadwal kuliah yang padat. Mie ayam buatan Bu Rini memiliki rasa yang sederhana namun jujur, seperti sosok pemiliknya. Kuahnya ringan, mie-nya kenyal, dan potongan ayamnya selalu cukup banyak untuk ukuran kantong mahasiswa. Lebih dari itu, Bu Rini kerap menyapa Yusuf seperti anak sendiri, menanyakan kuliah, kesehatan, bahkan kadang menyelipkan gorengan tambahan tanpa meminta bayaran. Namun, langkah Yusuf terhenti sesaat ketika warung itu mulai terlihat dari kejauhan. Sepi. Tidak ada satupun motor terparkir di depan warung. Bangku-bangku kayu yang biasanya terisi pelanggan tampak kosong. Tirai plastik yang biasa bergoyang tertiup angin sore kini tergantung kaku, seperti enggan bergerak. Bahkan aroma khas mie ayam, yang biasanya sudah tercium dari jarak beberapa meter, tak menyapa hidung Yusuf sama sekali. Aneh, gumamnya pelan. Biasanya, pada jam-jam seperti ini, warung Bu Rini selalu ramai. Sopir ojek, pegawai toko, hingga sesama mahasiswa sering berebut tempat duduk. Kadang Yusuf harus menunggu cukup lama untuk mendapat semangkuk mie ayam hangat. Tapi hari ini, suasananya terasa seperti warung yang ditinggalkan. Yusuf tetap melangkah mendekat. Setiap langkah terasa sedikit lebih berat, meski ia tak tahu mengapa. Ada perasaan ganjil yang menyelinap ke dalam dadanya, perasaan yang sulit dijelaskan dengan logika. Begitu ia berdiri tepat di depan warung, pandangannya tertuju pada sosok Bu Rini yang duduk di balik meja kayu. Perempuan parubaya itu tampak berbeda dari biasanya. Wajahnya pucat, nyaris tanpa warna. Matanya terlihat sayu, dengan lingkar hitam yang jelas, seolah ia sudah lama tidak tidur. Bahunya turun, tubuhnya sedikit membungkuk, dan gerakannya tampak lamban. "Bu," sapa Yusuf ragu. Bu Rini menoleh perlahan. Butuh beberapa detik sebelum senyum tipis terukir di wajahnya, senyum yang terasa dipaksakan. "Oh, Yusuf," jawabnya lirih. "Tumben sore-sore baru datang." Nada suaranya lemah, jauh dari ceria yang biasa Yusuf dengar. "Iya Bu. Habis kelas agak molor," kata Yusuf sambil duduk di bangku langganannya. Ia menatap sekeliling warung. "Kok sepi banget Bu? Biasanya rame." Bu Rini menghela napas panjang. Tangannya yang kurus menggenggam ujung celemek dengan gelisah. "Entahlah Nak," ucapnya pelan. "Sudah beberapa hari ini begini, badan ibu juga sering gak enak. Cepat capek, pusing, kadang mual." Yusuf mengangguk pelan, namun hatinya mulai terasa tidak tenang. Ia bukan orang biasa. Meski berpenampilan seperti mahasiswa pada umumnya, kaos polos, ransel lusuh, dan rambut sedikit berantakan, Yusuf menyimpan sesuatu yang tidak banyak diketahui orang. Kepekaan terhadap hal-hal yang tak kasat mata. Sejak kecil, ia terbiasa merasakan perubahan energi di sekitarnya. Dan sore itu, energi di warung Bu Rini terasa berat, pekat, dan dingin,
seperti ada sesuatu yang mengendap di udara. Yusuf mencoba tetap tenang. "Ibu sudah ke dokter?" "Sudah," jawab Bu Rini cepat. "Katanya cuma kecapean. Dikasih obat, tapi nggak banyak ngaruh." Ucapan itu semakin menguatkan firasat Yusuf. Ia menunduk sejenak, mengatur napas, lalu perlahan membuka kembali indera batinnya, sesuatu yang jarang ia lakukan sembarangan. Getaran halus langsung terasa, merambat dari telapak kakinya ke tengkuk. Ada bayangan samar, seperti asap hitam tipis, menggantung di sudut warung. Yusuf mengenali pola itu dengan sangat baik. Namun ia belum mengatakan apapun. Ia tahu, tidak semua orang siap menerima kenyataan tentang dunia yang tak terlihat. Terlebih Bu Rini, perempuan sederhana yang hidupnya hanya berputar di sekitar keluarga dan warung mie ayam ini. "Bu," kata Yusuf akhirnya, suaranya lembut namun penuh perhatian. "Kalau ibu nggak keberatan, saya pesan mie ayam 1 ya." Bu Rini tersenyum kecil. "Iya nak, tunggu sebentar." Perempuan itu bangkit dengan susah payah. Langkahnya terlihat goyah saat menuju kompor. Yusuf memperhatikan setiap gerakannya, dan hatinya semakin yakin bahwa ini bukan sekadar kelelahan biasa. Sambil menunggu, Yusuf menatap mangkuk-mangkuk yang tersusun rapi, sendok-sendok yang berkilau, dan meja kayu yang penuh kenangan. Warung ini adalah sumber penghidupan Bu Rini. Jika ada yang sengaja ingin menghancurkannya, maka itu bukan perkara sepele. Dalam hati, Yusuf berjanji, apapun yang terjadi, ia tidak akan tinggal diam. Sore itu, di warung mie ayam yang tak biasa, sebuah konflik tak kasat mata mulai menampakkan bayangannya, dan Yusuf tahu, hidupnya akan segera bersinggungan kembali dengan dunia yang selama ini ia jaga agar tetap tersembunyi. Mangkuk mie ayam itu akhirnya tersaji di hadapan Yusuf, mengepul lemah. Biasanya, aroma bawang goreng dan kaldu ayam akan langsung membangkitkan selera makannya. Namun kali ini, bau itu terasa hambar, seolah ada sesuatu yang menahannya untuk menyebar. Yusuf mengaduk mie perlahan, memperhatikan kuah yang beriak kecil, sementara pikirannya bekerja jauh lebih cepat dari gerakan tangannya. Bu Rini kembali duduk di balik meja, napasnya terdengar sedikit berat. Ia mengusap keningnya dengan ujung celemek, lalu menatap Yusuf dengan pandangan kosong. "Ibu nggak apa-apa?" tanya Yusuf, berusaha terdengar biasa. Bu Rini tersenyum tipis. "Nggak apa-apa nak, cuma agak pusing saja." "Sudah tua, mungkin." Jawaban itu terdengar seperti kebiasaan orang-orang yang tak ingin merepotkan siapapun. Namun Yusuf tahu, kepucatan di wajah Bu Rini bukan warna kelelahan biasa. Ada sesuatu yang menempel, sesuatu yang perlahan menggerogoti. Ia menyuapkan mie ke mulutnya, tapi perhatiannya justru tertarik pada sudut warung. Di sana, udara tampak bergetar samar, seperti panas yang naik dari aspal, meski sore itu tidak terlalu terik. Getaran itu halus, hampir tak terasa oleh orang awam, namun bagi Yusuf, itu adalah tanda yang jelas. Energi asing sedang bekerja. "Kok kamu melamun Yusuf?" Bu Rini tiba-tiba bertanya. Yusuf tersentak kecil, lalu tersenyum. "Oh, enggak Bu, cuma capek kuliah." Ia menunduk kembali, menahan keinginan untuk langsung berbicara blak-blakan. Ada etika dalam dunia yang ia geluti. Tidak semua hal boleh diungkap tanpa persiapan. Salah bicara bisa menimbulkan ketakutan, atau lebih buruk lagi, penolakan. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang canggung. Suara sendok Yusuf beradu dengan mangkuk terdengar lebih nyaring dari biasanya, seolah menembus ruang yang kosong. Di luar, angin bertiup pelan, menggerakkan tirai plastik yang kini tampak kusam. "Bu Rini," ucap Yusuf akhirnya, "akhir-akhir ini ada kejadian aneh nggak? Maksud saya, selain ibu sering sakit." Bu Rini terdiam.
Tangannya berhenti bergerak. Ia menatap meja di depannya cukup lama, seakan mempertimbangkan sesuatu yang berat. Ada sih, katanya pelan. Beberapa kali, kalau mau buka warung pagi-pagi, ibu ngerasa nggak enak. Kayak takut sendiri, padahal nggak ada apa-apa. Jantung Yusuf berdegup sedikit lebih cepat. Terus, lanjut Bu Rini, suaranya makin lirih. Pernah juga ibu nemu benda aneh di depan warung. Kayak bungkusan kecil, dibungkus kain hitam. Ibu buang saja, mikirnya sampah. Yusuf berhenti makan. Bungkusan kain hitam. Ia menarik napas panjang, berusaha tetap tenang. Ibu buangnya kemana? Ke sungai belakang, jawab Bu Rini. Kenapa Yusuf? Yusuf mengusap tengkuknya. Nggak apa-apa Bu, saya cuma nanya. Namun dalam hatinya, kepingan-kepingan mulai tersusun rapi. Bungkusan seperti itu sering digunakan sebagai media pengikat. Membuangnya sembarangan, apalagi ke aliran air, bisa memperparah dampaknya. Ia kembali membuka kepekaan batinnya, kali ini lebih dalam. Denyut dingin langsung menyambar dadanya, membuat bulu kuduknya berdiri. Energi itu bukan sekadar sisa. Ia aktif, terhubung. Dan pusatnya ada pada Bu Rini. Kok kamu kelihatan serius banget? Bu Rini bertanya lagi, nada suaranya sedikit khawatir. Yusuf menatap perempuan itu dengan lebih saksama. Di balik tubuh fisiknya, ia bisa melihat lapisan tipis energi gelap yang melilit perlahan, seperti akar tanaman merambat. Tidak agresif, tapi terus menekan, menguras tenaga, mematikan semangat. Ini memang ciri khas santet perlahan, bukan untuk membunuh cepat, tapi untuk membuat korban jatuh satu demi satu. Bu, kata Yusuf hati-hati, ibu percaya nggak sama hal-hal yang nggak kelihatan? Bu Rini mengernyit. Maksud kamu? Kayak gangguan batin, kiriman, atau semacamnya. Bu Rini terdiam cukup lama. Wajahnya tampak ragu, namun akhirnya ia mengangguk kecil. Ibu nggak ngerti banyak, Nak. Tapi orang tua dulu sering bilang, dunia ini nggak cuma yang kelihatan. Yusuf menghela napas lega. Setidaknya, ada pintu yang terbuka. Saya cuma curiga, lanjut Yusuf, sakit ibu ini bukan sakit biasa. Kalimat itu menggantung di udara. Bu Rini menelan ludah, jari-jarinya mencengkeram celemek lebih erat. Maksud kamu, ada orang yang berniat jahat? Tanyanya pelan. Yusuf tidak langsung menjawab. Ia memilih kejujuran yang bertahap. Kemungkinan itu ada Bu. Apalagi kalau ibu merasa ada yang gak beres sejak beberapa waktu lalu. Bu Rini memejamkan mata. Sebutir air mata menggenang di sudutnya. Ibu gak pernah nyari musuh, katanya lirih. Cuma jualan mie ayam. Itu saja. Ucapan itu membuat dada Yusuf terasa sesak. Justru orang-orang seperti Bu Rini, yang jujur dan fokus bekerja, sering menjadi sasaran iri dan dengki. Di saat yang sama, Yusuf merasakan getaran lain. Lebih halus, namun mengandung ancaman. Seolah ada sesuatu yang menyadari bahwa keberadaannya mulai terendus. Ia tahu, jika ia terlalu lama menunda, dampaknya bisa semakin parah. Saya nggak janji apa-apa Bu, kata Yusuf sambil berdiri. Tapi kalau ibu berkenan, saya mau coba bantu. Bu Rini menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kamu, bisa apa Yusuf? Yusuf tersenyum tipis. Senyum seorang mahasiswa biasa. Namun di baliknya, tersimpan ilmu yang telah ia jaga dan asah bertahun-tahun. Mungkin lebih dari yang ibu kira. Sore itu, keganjilan yang awalnya hanya terasa di udara mulai menjelma menjadi kenyataan yang tak bisa diabaikan. Dan bagi Yusuf,
Ini bukan lagi sekadar firasat. Ini adalah panggilan. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Langit di atas kota kecil itu menggelap, menyisakan semburat jingga tipis di ufuk barat sebelum akhirnya lenyap. Yusuf berjalan pulang dengan langkah pelan, pikirannya penuh oleh bayangan warung Burini dan aura gelap yang masih terasa melekat di ingatannya. Setiap hembusan angin seolah membawa sisa-sisa energi yang tak kasat mata, membuat dadanya terasa berat. Sesampainya di kamar kos yang sempit, Yusuf menutup pintu rapat-rapat. Ia menyalakan lampu meja, lalu duduk bersila di lantai. Ruangan itu sederhana, kasur tipis, rak buku kuliah, dan sebuah lemari kayu tua. Namun di balik kesederhanaannya, kamar itu menyimpan rahasia yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Dari dalam lemari, Yusuf mengeluarkan sebuah kain putih yang terlipat rapi. Ia membukanya perlahan, memperlihatkan beberapa benda yang tersimpan di dalamnya. Seuntai tasbih kayu berwarna gelap, sebuah batu kecil bertuliskan aksara kuno, dan buku catatan tua dengan sampul coklat kusam. Benda-benda itu bukan sekadar pusaka, melainkan saksi perjalanan panjang yang membentuk dirinya hari ini. Yusuf memejamkan mata, dan ingatannya melayang ke masa lalu. Ia masih remaja ketika pertama kali menyadari bahwa dirinya berbeda. Saat teman-temannya sibuk bermain dan bercanda, Yusuf justru sering terbangun di tengah malam karena mimpi aneh, tentang bayangan hitam, bisikan lirih, dan tempat-tempat yang belum pernah ia kunjungi. Awalnya ia mengira itu hanya bunga tidur. Sampai suatu hari ia melihat sesuatu yang tak seharusnya terlihat. Di rumah neneknya, di sebuah desa terpencil, Yusuf melihat sosok samar berdiri di sudut dapur. Sosok itu tidak berbentuk jelas, hanya bayangan kelabu yang memancarkan dingin. Ketika ia berteriak ketakutan, neneknya datang dan menatapnya dengan sorot mata yang berbeda, bukan terkejut, melainkan paham. Sejak hari itu, hidup Yusuf berubah. Neneknya, yang selama ini dikenal sebagai perempuan pendiam, ternyata menyimpan pengetahuan lama tentang ilmu batin. Bukan untuk mencelakai, melainkan untuk melindungi dan menolong. Ia berkata pada Yusuf bahwa tidak semua orang diberi kepekaan seperti itu, dan yang memilikinya harus belajar mengendalikan, bukan menghindari. Pelajaran itu tidak mudah. Bertahun-tahun Yusuf belajar menutup indera batinnya agar bisa hidup normal. Ia belajar membaca doa, menghafal mantra pelindung, dan memahami batasan yang tak boleh dilanggar. Dari sekian banyak ilmu yang diwariskan, satu yang paling ditekankan oleh neneknya adalah ilmu penghancur santet. Ilmu yang hanya boleh digunakan saat niat benar-benar lurus. Santet itu seperti pisau, kata neneknya kala itu. Bisa melukai, tapi juga bisa dipatahkan. Tugasmu bukan membalas, tapi menghentikan. Ilmu itu bukan sekadar rangkaian doa. Ia menuntut pengendalian diri, kejernihan hati, dan keberanian menghadapi rasa takut. Yusuf belajar mengenali jenis-jenis serangan batin, membaca jejak energi, dan memutus ikatan yang menghubungkan pelaku dengan korbannya. Namun ia juga diajarkan satu hal penting. Setiap tindakan selalu memiliki konsekuensi. Itulah sebabnya, selama bertahun-tahun kuliah, Yusuf berusaha hidup biasa. Ia jarang menggunakan ilmunya. Ia memilih berpura-pura tidak tahu, kecuali jika keadaan benar-benar memaksanya turun tangan. Dan kini, wajah pucat Burini kembali terbayang di benaknya. Yusuf membuka buku catatan tua itu. Halaman-halamannya penuh tulisan tangan neneknya, rapi namun tegas. Ia membacanya dengan saksama, mencari pola yang sesuai dengan apa yang ia rasakan sore tadi. Santet yang menyerang Burini bukan jenis kasar. Tidak mematikan seketika, tapi perlahan menggerogoti tenaga, rezeki, dan semangat hidup. Itu santet usaha, gumam Yusuf pelan. Jenis santet yang sering digunakan oleh orang-orang yang diliputi iri. Targetnya bukan hanya tubuh, tapi juga keberlangsungan hidup korban. Warung sepi, pelanggan menjauh, badan melemah, semua berjalan bersamaan. Yusuf menutup buku itu dan menghela napas panjang.
Ia sadar, jika dibiarkan terlalu lama, kondisi Burini bisa semakin parah. Namun ia juga tahu, menghancurkan santet bukan perkara sederhana. Ada risiko, terutama jika pelakunya memiliki pegangan kuat. Ia kembali teringat percakapan dengan Burini tentang pesaing usaha. Beberapa bulan terakhir, memang ada warung mie ayam baru tidak jauh dari situ. Warung itu sepi di awal, lalu tiba-tiba berkembang pesat. Banyak pelanggan Burini yang berpindah, tanpa alasan jelas. Kalau benar dugaanku, pikir Yusuf, berarti ini sudah berlangsung cukup lama. Getaran halus kembali terasa di ujung jarinya. Itu tanda bahwa ikatan batin antara pelaku dan korban masih aktif. Artinya, penghancuran santet harus dilakukan dengan hati-hati, agar tidak memantul balik ke Burini. Yusuf berdiri dan melangkah ke jendela. Ia menatap langit malam yang sunyi. Dalam hatinya, ada pergulatan yang tak mudah. Setiap kali ia menggunakan ilmunya, ia harus membuka pintu ke dunia yang selalu berusaha ia jauhi. Dunia yang gelap, sunyi, dan penuh tipu daya. Namun kali ini, ia tak punya pilihan lain. Burini bukan sekadar penjual mie ayam baginya. Ia adalah sosok yang tulus, yang telah memberinya kehangatan di saat hidup terasa berat. Membiarkannya jatuh sama saja dengan mengkhianati ajaran yang telah ia terima. Yusuf kembali duduk bersila, menggenggam tasbih kayu itu erat-erat. Ia menundukkan kepala, memantapkan niat. Kalau ini jalanku, bisiknya pelan, aku akan menjalaninya. Di luar sana, tanpa ia sadari, benang-benang tak kasat mata mulai bergetar. Seolah ada sesuatu yang menyadari bahwa rahasia yang lama tersembunyi kini perlahan bangkit kembali, dan pertarungan yang sesungguhnya kian mendekat. Pagi itu, Yusuf kembali berdiri di depan warung mie ayam Burini. Matahari baru saja naik, namun sinarnya terasa pucat, seolah tertutup selapis kabut tipis yang tak kasat mata. Warung sudah buka, tetapi hanya 1-2 orang yang duduk. Itu pun tampak singgah sebentar sebelum pergi. Tidak ada tawa, tidak ada percakapan ramai seperti yang dulu sering terdengar. Yusuf duduk di bangku paling ujung, pura-pura sibuk memainkan ponselnya. Sebenarnya, ia sedang mengamati. Ia membiarkan indera batinnya terbuka setipis mungkin, cukup untuk menangkap jejak tanpa menarik perhatian yang tak diinginkan. Ia tahu, terlalu terang bersinar di dunia ini bisa mengundang bahaya. Burini tampak lebih lemah dari kemarin. Senyumnya masih ada, tapi kini terlihat rapuh, seperti kaca tipis yang siap retak kapan saja. Yusuf, kamu nggak kuliah? Tanyanya pelan. Nanti siang Bu, jawab Yusuf. Saya temani ibu sebentar. Burini mengangguk, meski sorot matanya menyeratkan rasa sungkan. Ia tidak tahu bahwa keberadaan Yusuf di sana bukan sekadar menemani, melainkan mulai menelusuri akar masalah yang menjerat hidupnya. Saat Burini masuk ke dapur kecil di belakang warung, Yusuf memejamkan mata sejenak. Ia menarik napas panjang, lalu menurunkan kesadarannya ke lapisan yang lebih dalam. Seketika, dunia di sekitarnya terasa berubah. Suara menjadi jauh, warna memudar, dan yang tersisa hanyalah getaran. Di hadapannya, jejak energi gelap tampak seperti bekas lumpur yang mengering. Tidak menyebar sembarangan, tapi mengarah. Yusuf mengikuti arah itu secara perlahan, membiarkan batinnya menelusuri jalur yang ditinggalkan oleh pelaku. Jejak itu mengarah keluar warung. Ia membuka mata. Di seberang jalan, sekitar 200 meter dari warung Burini, berdiri sebuah bangunan yang cukup mencolok. Warung mie ayam baru dengan spanduk besar dan warna mencolok. Warung itu tampak ramai. Motor-motor berjejer rapi, suara tawa dan obrolan pelanggan terdengar jelas, hingga ke tempat Yusuf duduk. Yusuf menatapnya lama. Pantesan, gumamnya pelan. Ia bukan tipe yang langsung menuduh tanpa bukti. Dunia batin tidak bekerja dengan asumsi, melainkan dengan keseimbangan. Namun arah jejak itu terlalu jelas untuk diabaikan. Beberapa hari terakhir,
Yusuf sengaja datang lebih sering ke warung Bu Rini. Ia mengamati pola, jam-jam sepi, keluhan Bu Rini yang semakin sering pusing saat pagi hari, dan mimpi buruk yang mulai dialami perempuan itu. Semua menunjukkan satu kesamaan, energi serangan semakin kuat di jam tertentu. Jam buka warung pesaing. Siang itu, setelah berpamitan pada Bu Rini, Yusuf melangkah menuju warung mie ayam di seberang. Ia berpakaian biasa, membawa tas ransel, menyamar sebagai mahasiswa yang hanya ingin makan. Begitu memasuki warung, suasananya terasa berbeda, ramai, tapi tidak hangat. Ada semacam ketegangan samar di udara, seperti senyum-senyum yang dipaksakan. Pemilik warung itu seorang pria berusia sekitar 40-an, bertubuh tegap, dengan sorot mata tajam. Ia tersenyum ramah pada pelanggan, namun bagi Yusuf, senyum itu terasa kosong. Saat mangkuk mie ayam diletakkan di hadapannya, Yusuf kembali merasakan getaran dingin. Kali ini lebih kuat, lebih pekat. Di balik dapur, ada sesuatu yang disembunyikan. Bukan dugaan kosong lagi. Yusuf makan dengan tenang, sesekali melirik ke arah dapur. Ia menangkap kilasan energi yang berdenyut pelan, seperti jantung yang berdetak tak beraturan. Itu bukan aura tempat usaha biasa. Itu adalah titik pengikat. Ia tidak bisa bertindak gegabah. Menghancurkan santet tanpa memutus sumbernya sama saja dengan memotong rumput tanpa mencabut akar. Yang ia butuhkan adalah kepastian dan waktu yang tepat. Sore harinya, Yusuf kembali ke kamar kos. Ia duduk bersila, menyalakan dupa kecil, dan membuka kitab catatan neneknya. Kali ini, ia tidak sekadar membaca, tapi melakukan penelusuran batin. Ia menyebut nama Bu Rini dalam hati, memusatkan niat untuk melihat jalur yang menghubungkan korban dan pelaku. Sekejap kemudian, kesadarannya melayang. Ia melihat bayangan seorang pria berdiri di depan sebuah meja kecil. Di atas meja itu, terdapat mangkuk tanah, jarum berkarat, dan potongan kain hitam. Pria itu menunduk, berbisik pelan, wajahnya dipenuhi kecemburuan dan amarah. "Rezeki seharusnya milikku." Suara itu menggema di ruang batin Yusuf. Gambaran itu buyar seketika. Yusuf tersentak, napasnya sedikit tersengal. Keringat dingin membasahi pelipisnya. "Sudah sejauh itu," bisiknya, "pelaku bukan orang sembarangan." Ia tahu cukup banyak untuk memasang santet usaha dengan rapi dan berlapis. Namun yang paling berbahaya bukan ilmunya, melainkan niatnya. Dengki yang dipelihara terlalu lama bisa menjadi bahan bakar yang kuat. Yusuf menyadari satu hal penting. Jika ia hanya menghancurkan santet tanpa menutup jalur niat itu, serangan bisa datang kembali, bahkan lebih ganas. Ia harus memastikan Bu Rini benar-benar aman. Malam itu, Yusuf kembali ke warung Bu Rini. Ia duduk bersama perempuan itu, mendengarkan ceritanya tentang masa lalu, tentang bagaimana warung itu dibangun dari nol, tentang pelanggan yang datang dan pergi, dan tentang warung baru yang tiba-tiba muncul sebagai pesaing. "Ibu nggak pernah berniat menjatuhkan siapapun," kata Bu Rini lirih. Yusuf menatapnya dengan tekad yang semakin bulat. "Dan karena itu," jawabnya pelan, "ibu nggak pantas menerima ini." Jejak pesaing yang dengki kini sudah jelas terbentang di hadapannya. Yang tersisa hanyalah satu langkah lagi, menghadapi inti kegelapan yang bersembunyi di balik senyum ramah dan spanduk warna-warni. Dan Yusuf tahu, setelah ini, tak akan ada jalan kembali. Malam turun dengan sunyi yang berbeda dari biasanya. Tidak ada suara jangkrik yang riuh, tidak pula angin yang berani bertiup kencang. Warung mie ayam Bu Rini berdiri dalam keheningan, hanya diterangi satu lampu bohlam kuning yang menggantung di tengah ruangan. Cahaya itu redup, menciptakan bayang-bayang panjang di lantai semen yang dingin. Bu Rini duduk di bangku kayu, kedua tangannya saling menggenggam. Wajahnya terlihat tegang, namun ada kepercayaan yang perlahan tumbuh di sorot matanya. Di hadapannya, Yusuf berdiri tenang, meski di dalam dadanya gelombang kewaspadaan terus berdenyut. "Kalau ibu ragu,"
kata Yusuf pelan, kita bisa berhenti kapan saja. Bu Rini menggeleng. Tidak nak. Ibu sudah terlalu capek. Kalau ini memang jalannya, ibu pasrah. Kalimat itu meneguhkan niat Yusuf. Ia tahu, ritual apapun tidak akan berhasil tanpa izin dan kesiapan batin dari orang yang ditolong. Santet bukan sekadar serangan energi, ia adalah ikatan. Dan ikatan hanya bisa dilepas jika korban mau melepaskannya. Yusuf mulai menata perlengkapan yang ia bawa. Dari dalam ranselnya, ia mengeluarkan kain putih, segelas air bening, segenggam garam kasar, dan tasbih kayu yang selalu menemaninya. Tidak ada benda aneh atau mencolok. Ilmu yang ia pelajari sejak lama justru menekankan kesederhanaan dan niat yang bersih. Ia membentangkan kain putih di atas meja warung. Di tengahnya, ia letakkan gelas air. Garam ditaburkan melingkar, membentuk batas tipis yang hampir tak terlihat. Bu Rini, ucap Yusuf lembut, duduk di sini ya. Jangan takut. Apapun yang ibu rasakan, bilang. Bu Rini mengangguk, lalu duduk sesuai arahan. Tangannya sedikit gemetar saat menyentuh kain putih itu. Yusuf duduk bersila di hadapannya, menundukkan kepala, dan menarik napas panjang. Ia mulai membaca doa dengan suara lirih, hampir seperti bisikan. Bukan doa yang asing, melainkan rangkaian kalimat yang menguatkan niat dan memohon perlindungan. Perlahan, udara di sekitar mereka terasa berubah, lebih berat, lebih dingin. Lampu bohlam berkedip sesaat. Bu Rini menarik napas tajam. Nak, ibu merasa dadanya sesak. Itu wajar, jawab Yusuf tenang. Santetnya mulai terusik. Tetap fokus Bu. Ia menutup mata, membiarkan kesadarannya menembus lapisan dunia yang tak terlihat. Seketika, gambaran energi gelap muncul di hadapannya. Seperti benang-benang hitam yang melilit tubuh Bu Rini, berdenyut pelan namun konsisten. Setiap denyutan menyedot tenaga, harapan, dan keberuntungan. Yusuf menggenggam tasbihnya erat-erat. Ia mulai melafalkan mantra pemutus, bukan untuk menyerang, melainkan untuk melemahkan ikatan. Setiap kata diucapkan dengan penuh kehati-hatian. Sedikit saja emosi negatif menyusup, maka ritual ini bisa berbalik arah. Di sudut warung, terdengar suara samar. Seperti gesekan kuku pada kayu. Yusuf tidak membuka mata. Ia tahu, gangguan semacam itu adalah reaksi dari energi yang tidak ingin dilepaskan. Yusuf, suara Bu Rini bergetar. Ibu merasa seperti ada yang menarik. Yusuf mengangguk kecil. Biarkan. Jangan melawan. Jangan juga mengikuti. Ia menaburkan sedikit garam ke dalam gelas air. Air itu langsung beriak, meski tidak ada yang menyentuhnya. Yusuf lalu mengangkat gelas itu perlahan, mengarahkan niatnya untuk membersihkan pusat serangan. Dalam batinnya, ia menyebut satu persatu lapisan perlindungan. Setiap lapisan dibuka dengan sabar, seperti mengurai simpul yang telah lama terikat. Keringat mulai mengalir di pelipisnya. Nafasnya tetap teratur, namun tenaganya terkuras perlahan. Tiba-tiba, lampu warung padam. Kegelapan menyelimuti ruangan. Bu Rini menjerit kecil, refleks menggenggam ujung kain putih. Dalam gelap, Yusuf merasakan tekanan besar menghantam kesadarannya. Energi santet mencoba melawan, mengerahkan sisa kekuatannya. Tenang Bu, kata Yusuf tegas. Dengarkan suara saya. Ia meningkatkan fokus. Mantra yang ia ucapkan kini lebih dalam, lebih kuat. Bukan dengan teriakan, melainkan dengan keteguhan niat. Di dunia batin, benang-benang hitam itu mulai bergetar keras, seperti tali yang ditarik paksa dari kedua arah. Satu demi satu, ikatan itu mulai retak. Di saat yang sama, terdengar suara pecah halus, seperti kaca yang retak. Lampu kembali menyala, cahayanya sedikit lebih terang dari sebelumnya. Bu Rini terengah-engah,
namun wajahnya perlahan menunjukkan perubahan. Kepucatannya memudar, digantikan rona samar. Yusuf membuka mata. Ia melihat asap tipis keabu-abuan naik dari gelas air, lalu menghilang di udara. Itu pertanda bahwa inti santet telah dilepaskan dari tubuh Burini. Namun ritual belum selesai. Yusuf berdiri, berjalan ke sudut warung, lalu mengarahkan telapak tangannya ke lantai. Ia menutup jalur energi yang tadi terbuka, memastikan tidak ada sisa ikatan yang tertinggal. Setelah itu, ia kembali duduk, menutup ritual dengan doa peneguhan. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Burini mengusap dadanya perlahan. Aneh, rasanya lebih ringan. Yusuf tersenyum kecil, meski tubuhnya terasa lelah. Itu pertanda baik, Bu. Tapi malam ini Ibu harus istirahat. Jangan dulu buka warung besok pagi. Burini mengangguk, air mata mengalir pelan di pipinya. Terima kasih, Nak. Ibu nggak tahu harus bilang apa. Yusuf berdiri, merapikan perlengkapan ritualnya. Dalam hatinya, ia tahu satu hal, apa yang ia lakukan malam ini baru setengah perjalanan. Santet telah dihancurkan dari tubuh Burini, tetapi sumbernya masih ada di luar sana, dan tidak akan tinggal diam. Di balik keheningan malam, sesuatu telah terusik. Dan Yusuf bersiap menghadapi apapun yang akan datang selanjutnya. Yusuf terbangun sebelum subuh dengan dada berdebar keras. Udara di kamar kosnya terasa dingin menusuk, jauh berbeda dari malam-malam sebelumnya. Lampu meja masih menyala, temaram, dan tasbih kayu tergeletak di samping bantal, tanda bahwa ia tertidur dalam kondisi waspada. Keringat dingin membasahi lehernya. Ia tahu, ritual semalam tidak akan dibiarkan berlalu begitu saja. Serangan balik adalah konsekuensi yang hampir selalu menyertai penghancuran santet, terutama jika pelakunya memiliki pegangan kuat dan niat yang belum padam. Dan firasat Yusuf berkata, dini hari ini akan menjadi penentuan. Ia duduk bersila, memejamkan mata, dan membuka lapisan kesadarannya perlahan. Getaran kasar langsung menghantam batinnya, bukan samar seperti sebelumnya, melainkan terang dan penuh amarah. Ada sesuatu yang sedang bergerak, menyusuri jalur yang kemarin terputus, mencoba mencari celah. Sudah mulai, gumam Yusuf pelan. Tanpa menunggu lebih lama, ia bangkit dan mengenakan jaket. Ia tahu kemana harus pergi. Sumber santet itu tidak akan berani menyerang Burini secara langsung lagi, setidaknya untuk sementara. Tapi ia bisa mengalihkan serangan, atau mempertahankan ikatan dengan cara lain. Dan satu-satunya cara menghentikannya adalah menghadapi inti sumbernya. Langit masih gelap ketika Yusuf berjalan menuju warung mie ayam pesaing itu. Jalanan sepi, hanya lampu-lampu jalan yang menyala pucat. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah menahan kakinya. Itu bukan ilusi, itu tekanan energi yang sengaja ditebarkan untuk melemahkan tekad. Sesampainya di depan warung, Yusuf berhenti. Pintu warung tertutup, namun dari dalamnya memancar aura yang berdenyut keras. Seperti jantung yang dipaksa berdetak lebih cepat dari seharusnya. Yusuf tidak masuk. Ia tahu, pertarungan ini tidak membutuhkan kehadiran fisik. Justru, dunia tak kasat mata adalah medan yang sesungguhnya. Ia duduk bersila di trotoar seberang warung, menundukkan kepala, dan menggenggam tasbihnya erat-erat. Nafasnya diatur perlahan. Dalam hati, ia memusatkan niat, bukan untuk menyerang, melainkan untuk menghentikan. Sekejap kemudian, kesadarannya terlempar ke ruang batin. Ia berdiri di sebuah tempat gelap tanpa batas. Di hadapannya, terbentang lingkaran tanah hitam, dengan sisa-sisa ritual yang belum sepenuhnya padam. Di tengah lingkaran itu berdiri sosok pria, pemilik warung pesaing, wajahnya muram, matanya merah oleh amarah dan ketakutan. "Kamu ikut campur," suara pria itu menggema, bukan lewat mulut, melainkan langsung ke batin Yusuf. "Aku menghentikan," jawab Yusuf tenang. "Bukan ikut campur.
Energi gelap berputar di sekitar pria itu, membentuk bayangan-bayangan kasar. Ia telah mengikatkan terlalu banyak harapan dan iri pada ilmu yang seharusnya tidak ia sentuh. Dan kini, ketika ikatan itu terputus dari Burini, energi itu berbalik menekan dirinya sendiri. "Kamu tahu berapa lama aku berjuang?" teriak sosok itu. "Warungku sepi. Rezekiku seret. Aku cuma ingin adil." Yusuf menatapnya lurus. Iri bukan keadilan. Menyakiti orang lain bukan jalan keluar. Bayangan hitam itu bergerak cepat, menyerbu Yusuf seperti gelombang. Tekanan hebat menghantam dadanya, membuat napasnya tersendat. Ia merasakan dingin merayap ke tulang, mencoba menembus pertahanan batinnya. Inilah inti pertarungan, bukan adu kekuatan, melainkan adu keteguhan. Yusuf tidak melawan dengan amarah. Ia justru memperkuat niatnya, memusatkan doa pada satu tujuan, memutus sumber tanpa membalas. Tasbih di tangannya terasa hangat, bergetar seirama dengan denyut jantungnya. "Cukup," ucapnya tegas. Ia melafalkan mantra penutup, mantra yang jarang digunakan, karena dampaknya tidak hanya memutus santet, tetapi juga mengunci kemampuan pelaku untuk mengulangi perbuatannya. Itu bukan hukuman fisik, melainkan batas. Lingkaran hitam di bawah kaki pria itu retak. Bayangan-bayangan yang mengitarinya menjerit tanpa suara, lalu runtuh satu persatu, seperti asap tertiup angin. Sosok pria itu tersungkur, memegangi kepalanya, wajahnya dipenuhi penyesalan dan ketakutan. Aku salah," bisiknya lemah. Yusuf menutup matanya sejenak. "Berhenti sekarang, atau hidupmu akan habis dimakan oleh niatmu sendiri." Ia mengakhiri ritual batin itu dengan satu tarikan napas panjang. Kesadarannya kembali ke tubuh fisik dengan hentakan keras. Yusuf terbatuk, hampir terjatuh, namun berhasil menahan diri. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur, cahaya pucat menyapu jalanan. Di seberang, warung pesaing itu tampak biasa saja, sunyi, tertutup. Namun aura gelap yang tadi berdenyut kini lenyap, meninggalkan kehampaan yang netral. Yusuf bangkit perlahan. Tubuhnya terasa sangat lelah, seperti habis berlari jauh. Tapi di balik kelelahan itu, ada kelegaan. Beberapa jam kemudian, ponselnya bergetar. Pesan dari Burini masuk. "Yusuf, ibu bangun pagi ini rasanya ringan sekali. Tidak pusing." "Terima kasih, Nak." Yusuf tersenyum tipis. Pertarungan itu telah usai. Tidak ada sorak kemenangan, tidak ada pujian. Hanya satu kebenaran yang kembali ditegakkan, bahwa kegelapan, sekuat apapun niatnya, akan runtuh ketika dihadapi dengan keteguhan dan niat yang lurus. Dan bagi Yusuf, itu sudah lebih dari cukup. Pagi itu, matahari terbit dengan cahaya yang berbeda. Tidak menyilaukan, namun hangat, seperti menyentuh perlahan atap-atap rumah dan jalanan yang masih basah oleh embun. Yusuf melangkah santai menuju warung mie ayam Burini, ransel tersampir di punggung, wajahnya tampak tenang meski sisa kelelahan masih terasa di tubuhnya. Dari kejauhan, ia sudah melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti sejenak. Ramai. Beberapa motor terparkir rapi di depan warung. Asap tipis mengepul dari panci rebusan, membawa aroma kaldu ayam yang familiar dan menggugah selera. Terdengar suara sendok beradu dengan mangkuk, obrolan ringan pelanggan, dan tawa kecil yang telah lama absen dari tempat itu. Yusuf tersenyum. Ketika ia mendekat, tirai plastik warung bergoyang pelan tertiup angin pagi. Di baliknya, Burini berdiri tegak, mengenakan celemek bersih, wajahnya jauh berbeda dari beberapa hari lalu. Kulitnya tampak lebih cerah, matanya berbinar, dan senyumnya, kali ini, benar-benar tulus. "Yusuf," serunya begitu melihatnya. "Sini, Nak. Duduk. Ibu bikinin mie ayam spesial." Yusuf duduk di bangku langganannya, bangku yang selama ini setia menjadi saksi perubahan warung itu.
Ia menatap sekeliling dengan perasaan lega. Energi di tempat itu kini terasa ringan, mengalir alami, tanpa tekanan atau bayangan kelabu yang dulu menggantung. "Ramai lagi, Bu," kata Yusuf sambil tersenyum. Bu Rini mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Iya, Nak." Ibu sendiri heran. Sejak pagi badan ibu enak. Pelanggan datang satu-satu, lalu tambah banyak. Rasanya seperti dulu lagi. Yusuf tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Dalam hatinya, ia tahu bahwa keseimbangan telah kembali. Bukan karena santet dihancurkan semata, melainkan karena niat jahat yang menjadi sumbernya telah berhenti. Mangkuk mie ayam diletakkan di hadapannya. Kali ini, aromanya kuat, hangat, dan penuh kehidupan. Yusuf menyuap perlahan, merasakan kembali rasa yang selama ini ia rindukan. Rasa sederhana, namun jujur. Beberapa pelanggan melirik ke arahnya, ada yang mengenalinya sebagai mahasiswa langganan. Mereka tersenyum ramah, seperti suasana lama yang akhirnya pulang ke tempatnya. "Yusuf," kata Bu Rini pelan saat warung sedikit lengang, "Ibu nggak tahu apa yang kamu lakukan. Tapi ibu tahu satu hal, kamu menolong ibu tanpa pamrih." Yusuf meletakkan sendoknya. "Ibu juga menolong saya, Bu. Dengan caranya sendiri." Bu Rini terdiam, lalu tersenyum. Ia tidak bertanya lebih jauh. Mungkin karena ia merasa ada hal-hal yang tidak perlu dijelaskan dengan kata-kata. Beberapa hari berlalu. Warung Bu Rini semakin ramai. Pelanggan lama kembali, bahkan ada wajah-wajah baru. Anehnya, warung pesaing di seberang jalan justru mulai sepi. Tidak ada kabar buruk, tidak ada gosip aneh, hanya perubahan alami, seolah keseimbangan sedang menata ulang dirinya sendiri. Yusuf kembali pada rutinitasnya sebagai mahasiswa. Kuliah, tugas, diskusi, dan sesekali nongkrong bersama teman-temannya. Ia kembali menjadi Yusuf yang dikenal banyak orang. Pendiam, sederhana, dan tidak mencolok. Namun ada satu hal yang berubah. Ia tidak lagi sepenuhnya menutup mata terhadap dunia yang selama ini ia jauhi. Ia belajar menerima bahwa ilmunya bukan beban, melainkan amanah. Bukan untuk dipamerkan, bukan pula untuk mencari pengakuan, melainkan untuk digunakan saat benar-benar dibutuhkan. Suatu sore, Yusuf duduk di warung Bu Rini sambil mengerjakan tugas. Hujan turun rintik-rintik, membasahi jalanan. Bu Rini menghampirinya, menyodorkan segelas teh hangat. "Nak," katanya pelan, "apapun yang kamu punya, jagalah baik-baik. Dunia ini keras, tapi masih butuh orang-orang yang mau menolong tanpa menyakiti." Yusuf menatapnya, lalu mengangguk. "Saya akan ingat itu, Bu." Saat senja turun, Yusuf berpamitan. Ia melangkah pergi dengan hati yang ringan. Di belakangnya, warung mie ayam itu tetap berdiri. Sederhana, hangat, dan penuh kehidupan. Tidak ada lagi bayangan hitam. Tidak ada lagi dengki yang menggantung di udara. Hanya aroma mie ayam, tawa pelanggan, dan doa-doa kecil yang mengalir diam-diam. Dan Yusuf tahu, selama niat baik masih dijaga, cahaya akan selalu menemukan jalannya kembali. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen channel ini. Semoga kalian menyukai cerita ini dan dapat mengambil hikmahnya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa di episode berikutnya.